Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa itu selepas mau nonton dia. Oke? Assalamualaikum, hai semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan panjang umur ya. Nah, kali ini saya mau ke pasar untuk belanja mingguan ya. Sebelum saya ke pasar, saya udah cek isi kulkas dan semua isi dapur ya, mana yang perlu saya beli. Cek dulu isi kulkas apa yang sudah hendak ada atau yang sudah habis, itu saya catat. Kemudian saya list yang perlu saya beli. Saya biasanya kalau ke pasar itu harus mencatat apa yang saya beli ya, karena biasanya kalau udah di pasar tuh rada-rada kepala mumet blank ya, karena mungkin saking banyak yang harus kita beli. Kemudian kalau di tengah pasar kadang-kadang kita gelap mata, yang tidak perlu kita beli jadi kita beli. Makanya sebelum saya ke pasar biasanya saya menulis atau mencatat apa yang perlu saya beli untuk keperluan seminggu ke depan ya, seminggu atau 10 hari ke depan. Nah, belanja ke pasar ini adalah salah satu cara saya berhemat, hemat waktu, hemat tenaga ya, dan bonusnya tentunya hemat keuangan. Saya sekilo Kak, yang isi 4. Ada yang pas saya yang 5 ada? Iya ada. Ya. Bau. Enggak kena kata 5.000 nih dia. Itu jangan bedang. Langsung bedang sekana. Jangan 25. Nih, 2 sudah. Mau masih ke kuliah aja. Yang sama airnya dia. Ada nunggu kendengan. Minum bau. Ada pada 25 ini nih. Pedagang kali nunggu kendengan. Ya mau nyorok endah menit. Kirain kan deh. 2.15 ya? 2.15. Berapa 13 Bu? Suara sayang demi setengah 20 balu. Suara 20. Berapa cabang? Nenek cepet. Kira jam terang aja. Sira bawang deh nak. Nenek punya kayu bunda 2.15. Saya kasih 88.000. Seperempat ini nak. Alas Bu. Jam sama merek jam Bu. Jangan balik.
Ready. Oke, ini beberapa belanjaan saya yang tadi di pasar. Saya beli jagung manis 3.000, tapi dikasih 4 sama si Mbak karena langganan ya. Dan ini jagung putih, ini udah 2 minggu di kulkas tapi masih segar. Juga ada sawi putih sisa yang sudah 2 mingguan ini, tapi kelihatan kan masih segar. Nah, biasanya saya nyimpan sayur seperti ini ya, dimasukkan ke dalam kotak plastik yang dilapisi dengan kertas. Nah, dengan cara seperti ini biasanya sayur lebih awet, sekitar 1-2 mingguan ya. Biasanya saya nyetok sayur dari baru nikah itu saya udah belajar nyetok sayur di kulkas ya. Karena kesibukan jadi harus ada stok sayur di kulkas. Kemudian saya beli labu siam, ada 2 di sini. Harganya 1 seribuan ya, tapi saya beli 2, jadinya harganya 2.000. Labu siam ini tetap saya beli setiap minggu ya, karena Pak suami senang dan si kecil Rafa juga senang makan labu siam. Saya ganti dulu kertasnya pakai kertas yang lebih baru ya. Kita lapisi pakai kertas supaya nanti kalau ada embun air yang berasal dari kulkas itu jatuh ke kertasnya ya, biar nggak kena sayur, biar tidak cepat busuk. Kemudian ini saya beli jantung pisang, harganya 5 ribuan. Mungkin kalau ditawar 4 ribuan si nenek mau ya, tapi karena saya kasihan ya, saya langsung bayar 5 ribuan aja. Kemudian saya beli labu kuning juga, ini harganya 2.000, tapi saya potong-potong. Ini sebenarnya labunya utuh ya, tapi supaya dia bisa masuk ke kotak saya potong kecil menjadi 4. Kemudian saya beli pokcoy, ini harganya 2 ribuan. Pokcoy ini biasanya saya masak untuk masak mie atau untuk nasi goreng ya, atau juga bisa ini untuk sayur bening terus dikasih cabai 1 biji aja, ini udah enak banget. Oke, selanjutnya saya beli cabai merah 1/4, ini harganya 9.000. Minggu yang kemarin harganya 6.000, tapi sekarang naik 9.000. Mungkin udah pada mahal ya karena musim hujan. Untuk cabai rawit ini, percaya nggak, ini udah saya simpan sebulanan loh, tapi kelihatan masih segar kan. Pokoknya kalau dilapisi dengan kertas insya Allah segar ya. Selanjutnya saya beli saya beli brokoli, ini 1/4, harganya 9.000. Minggu kemarin masih 7.000 ya. Dan saya beli setengah kilo bawang bombay, harganya 15.000. Padahal minggu kemarin harganya 10.000. Cepat sekali naiknya 5 ribuan. Nah, selanjutnya ini saya beli ini daun bawang, bukan daun ya, tapi bawang apa sih, bawang muda. Ini saya beli 10.000. Isinya 13 ikat ya, 13 ikat yang harga 1.000-an. Ini daun bawang ini wajib saya beli. Kemudian saya beli tauge, ini 2.000, ini dikasih banyak banget sama si ibu. Kemudian saya beli tomat, ini harganya 8.000 sekilo ya. Kalau mau beli tomat, cari tomat yang ada tangkainya, itu awetnya lebih lama, segarnya lebih lama ya. Kalau tomat saya nggak simpan di kulkas, saya simpan di suhu ruang aja, di dekat meja dapur ya. Kemudian saya beli buah, ini buah-buahan yang harus ada setiap minggu saya beli untuk Pak suami. Saya beli apel, ini harganya sekilo 15.000. Apel ini biasanya di jus ya sama Pak suami.
Kadang saya beli yang hijau, tapi yang tadi di pasar nggak ada yang warna hijau, yang adanya yang warna kuning ini. Tapi ini manis banget, nggak perlu dikasih gula atau nggak perlu dikasih madu ya, ini manis banget. Kemudian saya beli jeruk sekilo, ini 15.000. Harga jeruk pada naik, dan juga tadi biasanya langganan saya jeruknya banyak, hari ini dia tidak jualan ya, mungkin karena stok jeruk jarang ya, jadinya sedikit yang jualan tadi. Harganya 15.000, padahal minggu kemarin sekitar harga 10.000 ya. Untuk sayur-sayuran cukup ini aja yang saya beli ya. Biasanya saya beli banyak sayuran karena si kecil Rafa sama Pak suami sangat suka sayuran. Tapi minggu ini saya sedikit belinya karena kemarin dibawain sama kakak dari kampung cukup banyak ya, jadi saya beli sedikit. Selanjutnya ini saya beli ikan nila sekilo, harganya 28.000. Ikan nila ini adalah menu wajib yang harus saya beli setiap minggu ya. Ikan nila ini saya buat jadi 2 porsi, yang satu tadi udah saya kasih asam sama garam. Kemudian yang satuan nanti tidak saya kasih apa-apa ya, karena nanti akan kita bakar. Dan saya beli ayam 1 ekor, saya buat jadi 2 porsi juga. Yang ini saya udah potong-potong kecil, ini untuk digoreng ya. Dan yang ini setengah ekor, ada paha sama sayap sama dadanya. Ini akan saya jadikan ayam bakar. Ini saya beli ikan laut, kata si ibu ini namanya ikan kakap merah ya, harganya 1/4 itu 15.000. Kemudian saya beli 1/4 juga cumi, harganya 15.000. Udah saya buang kulitnya yang tipis di luar warna merah itu ya. Kemudian yang terakhir tadi saya beli teri 1/4, teri Medan mungkin ya, harganya 1/4 itu 40.000. Nah, selain ini biasanya saya beli tahu tempe ya. Saya belinya di abang yang jual tahu tempe di depan rumah. Dia tahu tempenya enak banget, jadi saya langganan sama dia. Kemudian semua sayur dan cabai ini saya simpan di kulkas, ditutup ya. Tapi tidak perlu dicuci, nyucinya nanti kalau mau dimasak. Kemudian proteinnya harus dicuci bersih, bila perlu menggunakan jeruk nipis dan air asam kalau tidak ada jeruk nipis ya. Nah, kita simpan di dalam kulkas. Nah, cuman ini makanan yang saya stok untuk keperluan 1 minggu atau 10 harian. Tapi itu tidak mesti ya, tidak harus. Ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan minggu ini Pak suami banyak bawa ikan bakar kadangnya atau ayam bakar, jadi stok ini bisa bertahan jadi 10 harian. Atau bisa juga kurang seminggu, bisa 3 hari kalau ada tamu yang datang ya, misalnya keluarga, teman, pokoknya kerabat. Jadi stok yang seminggu bisa jadi 3 hari, atau stok yang 1 minggu bisa jadi lebih 2 mingguan kalau banyak yang datang bawa ikan ya. Kadang ipar saya banyak bawa ikan hasil pancingannya, atau Pak suami juga kadang-kadang bawa ikan bakar, ayam bakar dari sekolah ya. Jadi semua ini hanya stok atau rencana ya, jadi hanya rencana ibu rumah tangga. Yang penting sudah ada, entah jadi seminggu atau 10 hari, enggak tahu ya. Oke, segini aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.